Sesuai firman Tuhan, Mazmur 143 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara hidup kita sampai detik ini. Sabtu malam hari ini tanggal 22 Juli tahun 2023. Kita bersyukur sebab kasih Tuhan sempurna sudah pelihara hidup kita dari waktu demi waktu. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita komit mau beribadah kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, sebab aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Manusia bisa kita bohongi, bisa kita dustai, tapi Tuhan tidak bisa. Sebab Tuhan sendiri berkata, sebab aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah maha tahu. Apa yang di dalam pikiran kita, apa di dalam hati kita, Dia tahu persis. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, biar kita makin hari makin takut sama Tuhan, makin hari cinta Tuhan, hidup makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Bukan tambah berdosa, bukan tambah gak benar, bukan. Tapi biar makin hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Pada malam hari saya akan menyanyikan sebuah pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, supaya langkah hidup kita disertai Tuhan, supaya kita tidak melangkah sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sebab Tuhan berfirman tadi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Serta-Mu itulah doaku. Amin. Haleluya. Aku merendahkan hati, datang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Amin. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku menjadi berkat buat setiap orang. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku dia Tuhan Yesus menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku menjadi perkenanan Tuhan.
Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi pelita, menjadi garam. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi alatmu, taat pada seluruh perintah-perintah-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa-Ku Yahweh, kami akan bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, yang sempurna, nama yang maha mulia, maha kudus. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa, pikiranku, mulutku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Tuntunlah hidupku dalam firman-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku hanya pada-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirman pada malam hari ini Bapa. Aku lapar hauskan firman-Mu. Aku membutuhkan Engkau Bapa. Sungguh tuntun hidupku Bapa. Beritahukan jalan-jalan-Mu dalam hidupku, sebab Engkau adalah sumber kebenaranku. Ajar aku Bapa, untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu. Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Hari-hari aku mau melangkah bersama Engkau Bapa. Berfirman Bapa, aku siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bersyukur kembali kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan, dan selagi kita menyongsong seperti 5 gadis yang membawa pelita, pelita bicara hati kita, mari kita jadikan pelita dan kita isi dengan minyak bicara firman dan Roh Kudus, dengan menuntun hidup kita dengan ada minyak api terus menyala, api bicara firman dan Roh Kudus. Disetiapkan minyak dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita.
Ya, sesuai dengan tema firman Tuhan, sebab aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikian firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa membohongi. Ya, Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara. Dan Ibrani pasal 4 ayat 13, setiap kita harus tanggung jawab. Takut kita kepada Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan kalau kita berani, hancurlah kita. Apa kita ini? Punya kekuatan apa? Ya, kita dilahirkan dari bayi, ya, telanjang, nggak punya apa-apa, hanya bisa menangis. Ya, kita diciptakan sama Tuhan dari debu, diberikan nafas oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup. Dalam Ayub pasal 12 ayat 10, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Jangan macam-macam hidup ini, saudara, ya. Pokoknya kita mau jalan lurus, jangan bengkok, jangan pun hati atau perilaku yang tidak beres, saudara. Ya, tetapi kita mari bereskan hidup kita supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Mohon maaf, saya hamba Tuhan tegas karena saya melaksanakan firman Tuhan. Saya tidak mau neko-neko, saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan, apalagi udah usia sudah makin hari makin tua, kita harus tahu diri. Ya, jangan main-main dengan dosa. Tapi marilah kita bergaul karib dengan Tuhan supaya hidup kita nanti masuk di dalam kerajaan surga. Ya, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan tidak bisa dibohongi. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan persis mengetahui dan menyaksikannya. Ya, nggak bisa kita bohongin Tuhan, ya. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau selesaikan kitab Nabi Yeremia pasal 29 supaya besok pagi kita melangsungkan pasal 30. Terus kita menjadikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, jadi murid Tuhan yang setia, yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya mau baca 15 sampai 32, demikian firman Tuhan. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tata Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk. Demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai berikan. Wah, ngeri, saudara. Kalau Tuhan sudah marah, siapa yang bisa lawan, saudara? Setan pun gemetar di hadapan Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan marah, semua hancur. Malaikat katakan, aku akan membuat mereka kengerian. Ya, ada kutuk sama Tuhan. Ngeri, saudara. Ya, oleh itu makin penting kita selalu dengar firman Tuhan supaya kita tidak salah melangkah, tidak sesat di jalan, tapi kita melangkah di dalam rencana Tuhan, ada di dalam firman Tuhan. Ayat 19, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikian firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi, tapi kamu tidak mendengarkan, demikian firman Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Kita adalah sebetulnya orang-orang tidak berarti apa-apa, orang buangan, mohon maaf, akibat dosa. Tuhan kan punya hak penuh mematikan semua manusia masukkan neraka. Bisa, saudara. Ya, tapi untuk besar Bapa kita tidak demikian. Tapi Tuhan mau bisa. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita selamat. Tapi kalau menjadi orang fasik, binasa, saudara. Orang jahat seperti Ilat itu, air bahno itu, karena mereka tidak mau bertobat, ya. Yudas Iskariot tidak bertobat, ya. Kalau tidak mau bertobat, jangan nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita bertobat dari saat ini. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, oh kamu buangan kamu tuh, ya. Dibuang karena kita sendiri membuang diri. Bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang salah, kita membuang diri menjadi orang fasik. Ya, membuang diri kita di luar firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari hiduplah di dalam firman Tuhan. Ini selalu saya tekankan. Saya tidak pernah bosan, jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Sampai kapanpun harus hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam kerajaan surga pun tetap harus. Sebab dikatakan di dalam kerajaan Allah, dalam Roma 14 ayat 17, itu adalah ada kebenaran. Dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Ada kebenaran. Kalau hidup di dalam dosa tidak ada kebenaran, hancur itu semua. Ya. Ayat 21, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maseah, orang-orang berbuat palsu kepadamu demi namaku.
Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api. Coba ini saudara, dipanggang ya, akibat dosa semua. Habis sudah dipanggil dengan api saudara. Ya, bagi orang fasik, orang nggak benar, orang hidupnya tidak tahu kan Tuhan, nanti mati di dalam mati yang kedua, api neraka saudara. Ya, tetapi bagi kita, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan supaya kita selamat lolos dari kematian yang kedua, tapi hidup bangkit bersama Yesus, mengalami kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Ayat 23, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupecahkan, kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan demikian firman Tuhan. Coba nih, jahatnya minta ampun saudara. Berzina dengan istri sama istri. Jadi pertemanan laki-laki itu pertemanan, istri-istrinya diizinkan coba saling. Aduh, ini juga dosanya. Ampun, ampun dalam nama Yesus. Kita luput dari perbuatan dosa ini. Mari kita bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Ya. Ayat 24, kepada semua orang Nehemiah haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat ada di Yerusalem, yakni kepada Imam Sefanya bin Maseah dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam, menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia orang Antot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Seperti dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datang firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Helam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Helam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikian firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca. Puji Tuhan, sudah selesai. Yeremia pasal 29. Besok kita pagi lanjutkan pasal 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari firman ini menjadikan berkat buat kita, supaya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita lihat di sini, dosa zina, dosa dusta, segala macam dosa dilakukan. Akhirnya Tuhan marah, saudara. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, karena Tuhan maha tahu, maha melihat. Seperti firman Tuhan tadi saya katakan, bahwa Tuhan sendiri yang menyaksikannya. Ya, Tuhan mengetahui. Di ayat 23, aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Ya, kita takut sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu berada, mari. Karena Tuhan maha tahu, sesuai firman Tuhan sendiri. Tuhan yang maha tahu dan menyaksikannya. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik maupun perbuatan dosa, Tuhan maha tahu. Tapi mari, kita tidak hidup di dalam lumpur dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Bukti nyata, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan bersama saya, karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan hati yang tulus bersih. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya yang baik, bukan. Tidak seorang pun yang baik di antara kita. Yang baik, yang sempurna, hanya satu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau dibentuk sama sumber kebaikan, sumber kehidupan, yaitu Bapa kita Yesus. Kita mau dibentuk. Tuhan, bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, dan pakailah hidup ini Tuhan menjadi terang, menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuntun hidupku ya Bapa, sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan
sendiri. Amin, haleluya. Sertamu, itulah doa kerinduanku, doa permohonanku ya Bapa, untuk kami berjalan sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan hidupku menjadi pelita di dalam gelap. Mari hidup kita menjadi berkat, mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, dan ikutilah firman Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Maha tahu. Dan marilah kita berlaku baik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga, rapture, diangkat sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.